Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ya di channel Ruslan Ahmad Junaidi. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang switch karir atau berpindah karir. Jadi ini sebenarnya terkait dengan hal yang sering kita lihat ya, bahwa dari fakta dulu bahwa hampir 80% mahasiswa itu salah jurusan dan banyak sekali lulusan perguruan tinggi yang tidak bekerja sesuai dengan jurusannya, termasuk juga saya di awal-awal seperti itu. Nah, ketika switch karir ini sebenarnya bagaimana terkait pandangan saya ya, dan tips apa yang bisa saya berikan terkait dengan switch karir seperti itu. Jadi perpindahan karir ini sebenarnya adalah hal yang wajar ya, karena tentu ini adalah penyesuaian dari prinsip supply and demand. Jadi ketika supply and demand ini bekerja, sebenarnya kita sebagai tenaga kerja ya berusaha untuk mencari slot-slot mana yang memang memungkinkan kita untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Tentu ketika saya switch karir ya, jadi awal memang saya tidak terlalu switch sekali ya, switch dalam artian sangat berbeda karir. Mungkin yang saya lakukan hanya berpindah-pindah perusahaan saja seperti itu. Tapi terkait dengan switch karir, jadi hal yang bisa saya share di video kali ini sebenarnya terkait dengan bagaimana kesiapan untuk melakukan perpindahan karir. Jadi memang kalau switch karir ini sebagai sebuah hal yang lumrah sebenarnya di dunia kerja, tapi sebenarnya bagaimana melakukan switch karir ini yang smooth, seperti itu. Jadi kalau dari saya terkait dengan switch karir ini, tentu yang pertama adalah pastikan bahwa teman-teman tepat memilih karir yang akan dituju. Bahwa kalau saya mengalaminya ya dari swasta ke pegawai negeri, tapi memang walaupun saya masih proses ya, seperti itu. Jadi yang saya lihat sebenarnya kalau dari switch karir ini tentu pertama adalah persiapan karir yang dituju itu memang harus sudah matang. Bahwa kesempatan switch karir ini tidak berlangsung sampai berkali-kali ya, dalam artian kesempatan kedua itu ada, tapi kesempatan ketiga, keempat, dan seterusnya itu belum tentu ada. Jadi kalau saya lihat pertama tentukan bidang, contohnya teman-teman dari profesi PR mau pindah ke lawyer seperti itu. Itu kan persiapannya mahal ya, mahal dalam artian itu tidak hanya dari segi ekonomi saja dari materi, tapi juga waktu, hal-hal yang sumber daya lain yang harus dikorbankan, itu juga yang teman-teman harus pertimbangkan. Terkait dengan kesiapan sumber daya, dalam hal ini tentu teman-teman yang pertama adalah harus punya keyakinan bahwa tempat karir berlabuh selanjutnya dari teman-teman ini adalah pilihan yang sudah tepat. Jadi ketika merasa pilihannya sudah tepat, bahwa jalur karir yang telah dipilih ini telah sesuai, sebenarnya dari sinilah keyakinan itu dulu sebenarnya berangkat dari keteguhan diri, bahwa pastikan bahwa teman-teman memilih ini jangan sampai menyesal ataupun merasa bahwa kalau pilihannya salah dan lain sebagainya ya. Tapi tentu apapun yang terjadi pasti semuanya memiliki resiko termasuk dengan perpindahan karir. Terus dari hal yang selanjutnya selain pertama niat, kesiapan materi dan juga waktu, teman-teman juga pastikan teman-teman bergabung ke lingkungan yang mendukung proses perpindahan karir teman-teman. Jadi kalau teman-teman dulu ya tadi saya contohkan adalah dulu seorang PR ingin menjadi lawyer, maka teman-teman harus mengubah cycle lingkungan. Dalam artian mengubah circle ya dalam di sini. Kalau teman-teman sudah mau untuk beradaptasi kembali, maka teman-teman sudah selangkah lebih baik ya di sini, bahwa yang perlu ditekankan sebenarnya adalah ketika sudah beberapa hal ini dilakukan, maka sebenarnya dari situ nanti teman-teman tinggal mengikuti alur saja seperti yang saya contohkan tadi, bahwa untuk dari PR menjadi lawyer, apalagi lawyer itu prosesnya panjang, selain S1 hukum juga harus ada pelatihan-pelatihan yang lain yang harus ditempuh dan waktunya tidak sebentar juga. Dari situ sebenarnya itu ya pertama keyakinan. Ketika sudah yakin bahwa teman-teman yakinkan juga di sini bahwa teman-teman usahakan jangan sampai pindah karir lagi ya.
ini adalah pengorbanan yang sangat besar menurut saya, bahwa teman-teman benar-benar resikonya besar, kehilangan banyak hal kalau memang tidak diperhitungkan dengan matang. Jadi terkait dengan perpindahan karir ini, bahwa ini adalah hal yang lumrah sebenarnya, tentu perlu niat yang lurus dan teguh, persiapan materi dan juga psikis, kemudian mau untuk beradaptasi, mengembangkan lingkungan, bersosialisasi dengan profesional yang baru, seperti itu. Dari situ sebenarnya sudah, saya rasa sudah cukup ya untuk persiapannya. Tinggal bagaimana sebenarnya teman-teman konsisten untuk menjalankan di situ, bahwa apapun karirnya sebenarnya, bahwa konsisten itu adalah hal yang penting gitu. Jadi kalau merasa bahwa memang belum cukup yakin, maka saran saya pertimbangkan dulu dengan matang. Persiapkan dulu semuanya dengan sebaik mungkin, karena switch karir atau berpindah karir ini bukan hal yang dibuat main-main ya, bukan hal yang dilakukan dengan ya seenaknya sendiri untuk mengikuti keinginan sendiri tanpa ada pertimbangan lain yang matang, tentu dengan diskusi dengan banyak pihak. Sebenarnya pihak di sini adalah pihak-pihak yang tentu akan menjadi terdampak karena perpindahan karir teman-teman, seperti itu, ataupun pihak-pihak yang memang punya relasi kekeluargaan seperti orang tua dan lain sebagainya, seperti itu. Tentu pertimbangannya akan sangat panjang, seperti itu. Intinya itu, jadi pertimbangkan dan persiapkan berbagai hal yang teman-teman merasa bahwa teman-teman ingin switch karir, seperti itu. Itu kalau dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.